Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi hari ini Sabtu tanggal 19 bulan Juli tahun 2027 berkesempatan dalam keadaan sehat walafiat dan saya posisi berada di Cipanas Garut ya, tepatnya di Gedung Mutiara ya, Gedung Mutiara di Cipanas Garut yang insya Allah akan mendapat kesempatan amanah untuk mengisi rangkaian acara dari mulai serah terima, seren sumeren, kemudian nanti ada khotbah nikah, dan juga dilanjutkan dengan doa dan sambutan dari pihak Sohibul Hajat. Pagi hari ini di belakang saya ada backgroundnya ini gedung Mutiara dan masih proses persiapan di pagi hari ini. Ini ada happy wedding dari Muhammad Reja Panglima Ulung ya, anggota DPRD Kota Bandung ya. Yang menikahnya adalah Nanda Rafidean Bimalela dengan Nahadia Siti Nuraini. Ini salah seorang dari yang muda belia remaja. Putrinya ini adalah sahabat, anak dari sahabat saya. Kemudian yang perempuannya adalah ponakan dari sahabat saya juga selama masa bekerja. Alhamdulillah. Baiklah, pagi hari ini saya ingin menyampaikan beberapa hal yang menjadi poin dari keberkahan dari acara kita. Bahwa hari ini, alhamdulillah, insya Allah akan dipertemukan anak cucu Nabi Adam alaihissalam dalam pelaminan, dan tentunya dengan penuh keberkahan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai keluarga yang sakinah mawaddah. Tentunya yang ingin disampaikan kepada kedua mempelai adalah bahwa yang pertama Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam ayat pertama surat An-Nisa, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan Nabi Adam alaihissalam, kemudian pasangannya yaitu Siti Hawa, dan kemudian beranak pinak menjadi banyak laki dan perempuan, dan saat ini miliaran manusia hidup di atas muka bumi ini tentunya adalah untuk menjadikan manusia itu bertakwa dan menjadi manusia itu satu dengan yang lain, saling memberikan manfaat kemaslahatan, dan pada saatnya mereka diwajibkan untuk bertakarub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan diperintahkan untuk bertakwa, sehingga pada saatnya satu dengan yang lain akan berbagi, bersilaturahim, dan kembali kepada Allah dan kepada yang terbaik. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya bagi manusia yang lain, dan tentu saja ketika ingin berbagi manfaat, manusia itu dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala ditakdirkan berumur panjang, dan ketika berumur panjang yang terbaik adalah yang soleh amalnya. Khairun nas mangkola umuruhu wa hasuna amaluhu. Dan ketika berumur panjang tentunya kita harus memilih dan memilah apa yang bisa kita kerjakan untuk mengisi ketakwaan, untuk menjadikan manusia ini punya predikat manusia muttaqin. Yang paling utama adalah bahwa manusia itu harus bertauhidkan la ilaha illallah dan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, wattiba'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan pada saat yang sama Allah juga memberikan petunjuk pedomannya berupa kitab suci Al-Quran yang disebutkan sebagai hudal linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Dan ketika kita berada dalam posisi ini, maka jadilah kita
manusia yang memohon kepada Allah untuk senantiasa disempurnakan dan memohon diwafatkan husnul khatimah. Karena perintah Allah Subhanahu wa taala, ya ayuhan nasu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hei manusia, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya dan jangan mati kecuali dalam keadaan muslim. Muslim artinya dia ridho Allah Tuhannya, dia ridho Islam agamanya, dan dia ridho Nabi Muhammad sebagai contoh teladan bagi dirinya. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Dan ketika menjadikan figur Rasulullah SAW sebagai uswatun hasanah, maka dalam bingkai pernikahan itulah yang disebut oleh Rasulullah SAW an-nikah sunnati. Nikah itu adalah sunnat. Barang siapa menyenangi suratku adalah termasuk umatku. Nah, disinilah maka kita pada pagi hari ini mengikrarkan diri untuk menyaksikan bagaimana putra dan putri sahabat-sahabat kita ini berada di pelaminan untuk menikah berijab qabul. Disaksikan oleh segenap keluarganya ya dengan bersyahadat, dan pada saatnya ada ijab qabul dan mas kawinnya tentu saja sesuai dengan kapasitas dan kapasitas masing-masing. Tentunya dalam hal ini kita juga mencari mutiara-mutiara yang bisa kita ambil dari keberkahan acara pernikahan. Di antaranya adalah kita akan ajak pengantin kedua mempelai ini untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa itu adalah cerminan kualitas kejayaan manusia di sisi Allah. Cerminan kualitas kemuliaan manusia di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Dan ketika kita bertakwa kepada Allah, maka harus memilih dan memilah perbuatan. Dan perbuatan terbaik, kata Rasul, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah ketika kalian membaca Al-Quran dan mengajarkannya. Belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Belajar tentu saja harus dimulai dengan kalimah-kalimah yang baik yang diucapkan sesuai dengan kaidah-kaidah yang disebut dengan membaca dalam artian tilawatil Quran, tilawah Al-Quran, membaca dengan sebenarnya, baik yang berupa murotal ataupun berupa lagam ataupun berupa tilawah-tilawah sesuai dengan imam dan juga sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Nah, setelah membaca tentunya kita harus meningkatkan pemahaman dengan penuh keyakinan bahwa Al-Quran itu akan menjadi petunjuk bagi manusia dan pada saatnya harus diamalkan, diejawantahkan dalam kehidupan, dioperasionalkan dengan mencontoh Rasulullah SAW. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah, dan pada saat itulah kita akan mendapatkan kemuliaan berupa kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itulah perintahnya membaca Al-Quran. Dan ketika untuk mendapatkan kenikmatan, maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam dinan. Itulah keyakinan kita bahwa Al-Quran dimulai dari perintah membaca dan disempurnakan dengan kalimat terakhir dari ayat ketiga surat Al-Maidah yang menegaskan bahwa manusia itu akan sempurna kalau dia beragama Islam. Dan Allah lah yang meridhoi agama Islam itu sebagai agama yang sempurna, yang disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya pada saat yang sama kita juga memahami bahwa Al-Quran itulah yang akan menjadi pedoman manusia. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Dan mari kita lihat di belakang kita, ini adalah alam aslinya ya. Ini di daerah Cipanas. Gunung di belakang kita dan di bawahnya adalah pemandian Cipanas, dan insya Allah dengan bekal ketakwaan, dengan bekal keyakinan bahwa kedua mempelai akan melaksanakan apa yang disebut dengan akad nikah, disebut dengan ijab qabul, dan pada saatnya mereka akan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Di saat yang sama, kita juga yang sudah lama berumah tangga, kita yang sudah lama menjadi bagian-bagian dari kehidupan ini, mari kita hiasi diri kita untuk menjadikan diri ini menjadi bagian tak terpisahkan dari perjalanan hidup manusia. Karena boleh jadi yang dilakukan oleh kedua mempelai saat ini adalah kita alami
dan juga mereka juga akan mengalami apa yang kita lalui. Kalau seandainya ingin sejalan dan sejalur, tentunya dalam ihdinas syiratal mustaqim, yaitu orang-orang yang mendapatkan kursi di tempat yang istimewa, yaitu menjadi orang yang bertakwa, menjadi orang yang mustaqim, dan ketika menjadi orang yang mustaqim, tidak ada cara lain selain kita berdekat-dekat dengan Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebagai bacaan kita, sebagai pedoman hidup kita, sebagai amalan kita, sebagai sumber kenikmatan kita, dan pada saatnya Al-Quran akan menjadi landasan untuk menjadikan kita ini memiliki kualitas ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum, dan harus yakin, saya yakinnya bahwa Al-Quran tidak akan ada yang mampu mengubahnya dan tidak akan berubah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Dari itu kepada kedua mempelai dan juga kepada hadirin yang hadir hari ini, mari kita giatkan diri kita untuk berdekat-dekat dengan Al-Quran, karena hanya dengan Al-Quran kita akan bahagia, dengan Al-Quran kita akan istiqomah, dengan Al-Quran kita akan menjadi bagian yang menjadi makhluk yang berjamaah, tidak hanya di dunia, tapi sampai ke akhirat. Jangan ragu untuk berbuat yang terbaik, sekecil apapun, untuk memuliakan Al-Quran. Jangan ragu untuk mengamalkan apa yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran. Karena kita yakin al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu pasti dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah benar, dan ketika kebenaran itu dilaksanakan, ingatlah bahwa pada saat yang sama kita akan mendapatkan kebahagiaan. Sekali lagi, mari kita sama-sama bingkai diri kita dengan ketakwaan, dan pada saat yang sama kita jadikan diri kita sebagai bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan kita masing-masing. Yuk berjamaah, istiqomah, berbahagia untuk baca Al-Quran, dan dari bumi Cipanas, Garut. Nah, kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim, dan kita doakan kedua mempelai selamat dan kedua mempelai lancar untuk melaksanakan nikah. Dan kita juga tahu bahwa keberkahan itu dicontohkan Rasulullah SAW dengan doa yang disampaikan beliau, Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair. Dan tentu saja kita doakan juga diri-diri kita, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat, dan itu yang dari kehendak saya untuk dijadikan pedoman. Yang baik itu dari ajaran agama Allah, dan yang salah dari kesalahan saya sendiri, mohon dimaafkan. Mari kita sama-sama akhiri dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Sudah sampai. Alhamdulillah. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.